Amma ba'd. Masyaallah hadirin jamaah Masjid Al-Muhajirin di rahmat Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pembahasan di dalam Sirah An-Nabawiyah yang sampai kita kepada Amul Huzni, yaitu tahun ke-10 kenabian, di mana Rasulullah menghadapi berbagai macam cobaan di tahun ini. Meskipun sebagian ulama mengkritisi penamaan tahun kesedihan bagi pada Rasulullah SAW, tetapi hampir jumhur ulama menuliskan redaksi dengan kata Amul Huzn, yaitu tahun kesedihan bagi Rasulullah SAW. Di mana pada tahun ini pamannya yang selama ini menaungi dakwah beliau SAW selama puluhan tahun, selama 10 tahun dakwah beliau di kota Makkah, bahkan dari kecil takaffala bihifzih, menaungi, mendidik, menemani, menafkahi Rasulullah SAW. Tapi ternyata pada tahun ke-10 kenabian justru meninggal dunia. Yang membuat Rasulullah SAW sedih bukan semata-mata karena pamannya telah meninggal dunia, bukan. Tapi yang membuat Rasulullah SAW sedih adalah karena pamannya meninggal dalam keadaan musyrik. Inilah yang membuat beliau sedih. Karena kita ketahui semua bahwa Abu Thalib telah menaungi dakwah Rasulullah SAW dari gangguan kafir Quraisy, yang mana karena beliau adalah seorang pembesar dari Quraisy, sehingga beliau menjaga tidak mungkin ponakan daripada pembesar Quraisy diganggu, dicerca dengan pukulan dan hantaman, sementara masih ada yang menjaganya, yaitu Abu Thalib. Tapi karena terus-terusan diboikot, Abu Thalib sampai makan hanya tulang berulang. Diboikot itu betul-betul tidak bisa berdagang, tidak bisa kemana-mana, diboikot. Sampai-sampai di umur ke-80 tahun akhirnya sakit-sakitan dan akhirnya Allah wafatkan. Pada tahun ke-10 kenabian, Abu Thalib sudah diketahui bahwa dia akan meninggal dunia. Dan selalu diwanti-wanti oleh Abu Jahal dan kawan-kawan, jangan sampai Abu Thalib mengucapkan kalimat syahadat. Karena kalau Abu Thalib beriman, sudah pasti nanti Bani Hashim akan beriman semuanya. Kalau Bani Hashim akan beriman semuanya, dan otomatis Quraisy pun akan beriman semuanya. Dan ini yang ditakutkan oleh Abu Jahal CS. Sehingga enggak mau Abu Thalib mengucapkan kalimat syahadat. Maka ketika Rasulullah SAW mengunjungi sakit daripada pamannya yang ia cintai, Rasulullah SAW mengatakan, "Ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju biha indallah." Wahai pamanku yang kucintai, katakanlah sebuah kalimat di mana nanti aku akan membelamu di hadapan Allah. Tapi mendengar perkataan ini, Abu Jahal melihat, "Ya Abu Thalib, atakrahu an millati Abdul Muttalib?" Apakah engkau benci dengan agama nenek moyang kita, nenek moyangmu sendiri? Diiming-imingi, seolah-olah jangan sampai kau mati dalam keadaan dibenci. Inilah yang membuat sebagian orang jauh dari dakwah, jauh dari hidayah, karena mereka memiliki sifat tidak enakan, takut dihina, dicerca karena sekarang sudah ngaji, takut dihina, dicerca karena sekarang sudah sering ke masjid, takut. Inilah yang membuat Abu Thalib tidak jadi masuk Islam di akhir hayatnya. Di akhir cerita, Abu Thalib akhirnya tidak mengucapkan la ilaha illallah, padahal ini adalah kalimat sederhana yang menjadi pembeda antara orang di penduduk surga dan di penduduk neraka. Akhirnya Rasulullah sedih. Rasulullah menginginkan pamannya beriman. Tapi Allah mengatakan, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha." Kamu tidak mampu memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun, tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang Ia kehendaki. Rasulullah bahkan menginginkan seluruh manusia di muka bumi ini beriman. Menginginkan demikian. Tapi Allah tidak menghendakinya. Sampai-sampai Allah katakan, la'allaka bakhi'un nafsaka an la yakunu mu'minin, dalam surat Asy-Syu'ara. Hampir saja Muhammad, engkau mencelakai dirimu sendiri karena mereka tidak beriman. Hampir saja kau sedih terus-terusan karena mereka tidak beriman, wahai Muhammad. Rasulullah menginginkan jangan sampai tidak ada satupun manusia yang tidak beriman. Tapi keimanan kehendak Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa menjustifikasi dan tidak bisa memiliki hak prerogatif. Dia beriman, dia tidak beriman. Mutlak adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Di tahun yang sama juga Rasulullah merasakan kepedihan
di mana istrinya yang tercinta Khadijah bintu Khuwailid, yang mana wanita yang setara kemuliaannya dengan wanita daripada alam semesta. Sampai-sampai Rasulullah katakan di dalam hadis riwayat Ahmad, kafaka binisa'il alamin Maryam binti Imran wa Khadijah bintu Khuwailid wa Fatimah bintu Muhammadin wa Asiyah mar'atu Fir'aun. Cukuplah bagi kalian 4 wanita terhebat sepanjang masa. Rasulullah mengatakan ada 4 wanita terhebat sepanjang sejarah peradaban manusia. Yang pertama adalah Maryam binti Imran, yaitu ibunda Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua adalah Khadijah bintu Khuwailid. Bayangkan, Khadijah disetarakan namanya dengan Maryam. Yang ketiga adalah Fatimah bintu Muhammadin, Fatimah Zahra At-Tahirah, putri beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat adalah Asiyah, istri dari Fir'aun. Kemuliaan Khadijah tidak lagi setara dengan wanita mulia di Quraisy, tidak lagi setara, tapi setara dengan wanita termulia sepanjang peradaban manusia. Oleh karenanya Khadijah adalah sebaik-baik perhiasan yang pernah dimiliki oleh Rasulullah SAW. Sampai-sampai Rasulullah dalam suatu hadis pernah mengatakan, mengapa beliau sulit untuk melupakan Khadijah? Karena Khadijah adalah satu-satunya orang yang beriman ketika tidak ada orang yang beriman, dan orang yang menyokong dakwahnya dengan hartanya ketika tidak ada satupun orang yang menyokong dakwah Rasulullah dengan hartanya, dan orang yang selalu menenangkan Rasulullah, menjadi pelipur lara bagi Rasulullah, menjadi penyejuk bagi hati Rasulullah, menjadi tempat bagi ceritanya Rasulullah ketika dakwah menghimpit beliau di kota Makkah. Inilah wanita solehah. Bahkan ketika pertama kali Rasulullah melihat Jibril, Rasulullah ketakutan, Rasulullah kedinginan. Tapi apa yang dikatakan Khadijah? Khadijah menenangkan. Khadijah tidak bertanya bahkan. Khadijah menenangkan. Ya Rasulullah, wahai Muhammad, wahai suamiku tercinta, sesungguhnya Allah tidak akan mungkin menghinakan orang yang berbuat baik. Karena pola pikir Khadijah, orang baik pada saat di Quraisy tidak mungkin dihinakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Khadijah hanya menenangkan saja. Bahkan wanita yang mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala adalah Khadijah. Salam dari malaikat Jibril sekaligus salam daripada Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika pada saat Rasulullah melihat Jibril dengan wujud aslinya, maka Rasulullah ketakutan. Tapi apa yang dilakukan oleh Khadijah luar biasa. Khadijah tidak bertanya, tidak seperti istri zaman sekarang, suami baru pulang dari mana aja, tidak. Tapi Khadijah langsung menyiapkan makanan. Mengapa Rasulullah tahu bahwa Khadijah menyiapkan makanan? Karena diberitahu kabar oleh malaikat Jibril, sesungguhnya istrimu telah menyiapkan makanan untukmu, maka berikanlah salam dariku dan salam dari Allah, dan sampaikanlah kepada dia bahwa dia akan masuk ke dalam surga atau telah disiapkan surga untuknya yang tiada kebisingan di dalamnya. Mengapa di sini Jibril mengatakan tiada kebisingan di dalamnya? Karena selama 25 tahun Rasulullah berumah tangga dengan Khadijah, tidak ada satu patah sedikit pun kata yang terlontarkan yang membuat kebisingan di dalam rumah tangga beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan Khadijah, lahir keturunan daripada Khadijah 6 anak, 4 perempuan dan 2 laki-laki, yaitu Ruqayyah, Mukuthum, Zainab dan Fatimah. Begitu pula Qasim dan Abdullah. Adapun Ibrahim lahir dari Maryah Al-Qibtiyah. Khadijah wafat juga di tahun ke-10 Hijriah, tahun ke-10 kenabian. Yang juga menjadi berat Rasulullah SAW adalah ketika itu sebelum Rasulullah menikah dengan Saudah. Jadi selepas Rasulullah menikah dengan Khadijah, kemudian Khadijah wafat, wanita yang pertama kali dinikahi oleh Rasulullah adalah Saudah bintu Zam'ah, bukan Aisyah. Aisyah setelah Saudah. Sebagaimana disebutkan dalam dua bait syair atau saud bait syair, 11 istri Rasulullah SAW sesuai dengan urutan pernikahannya. Khalili saba aqli hula zaini halatin zaha jafnaha ramdan sahihan muhadzaba. 11. Khalili Khadijah bintu Khuwailid, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Saba, yaitu Saudah bintu Zam'ah. Aqli, yaitu Aisyah bintu Abu Bakrin. Hula Hafsah bintu Umar. Zaini Zainab bintu Jahshin. Halatin Hindun bintu Abi Umayyah. Zaha, yaitu Zainab bintu Khuzaimah. Jafnaha Juwayriyah bintul Harith.
Ramlatu bintu Abi Sufyan atau dikenal dengan Ummu Habibah. Sahihan, Safiyatu bintu Huyai, dan Muhadzaba Maimunah bintul Harith. Jadi istri yang terakhir dinikahi Rasulullah SAW adalah Maimunah bintul Harith. Adapun Hindun bintu Abi Umayyah yang dikenal dengan sebutan Ummu Salamah atau wanita tercerdas setelah Aisyah, yaitu Ummu Salamah. Ini 11 istri Rasulullah SAW yang pernah dinikahkan oleh beliau. Tentu ada beberapa lain lagi, tapi para ulama khilaf apakah betul Rasulullah menikahkan, dan Rasulullah sempat juga menceraikan Hafsah kemudian merujuknya kembali. Dan Saudah adalah wanita pertama yang dinikahkan setelah wafatnya Khadijah. Dan Saudah umurnya lebih tua daripada Rasulullah SAW. Ini menjadi bantahan juga bagi orang-orang Barat dan Orientalis yang mengatakan bahwa Rasulullah itu hyperseks, Rasulullah itu suka kawin. Tidak. Kalau Rasulullah hyperseks, mengapa Rasulullah tidak menikahi seluruh perawan saja? Tapi mengapa yang perawan hanya satu? Kemudian juga menjadi pertanyaan besar, kalau Rasulullah hyperseks, mengapa nikahin janda yang umurnya lebih tua daripada beliau selepas peninggalan Khadijah? Tidak mungkin. Rasulullah menikah karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memilihkan. Bahkan Zainab bintu Jahshin, siapa yang menikahkannya? Allah. فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُمْ وَطَرًا. Dalam surat Al-Ahzab, ketika itu Zaid menceraikan Zainab, kemudian Allah menyuruh Rasulullah untuk melamar Zainab, atau langsung Allah yang menikahkan Rasulullah dengan Zainab. Rasulullah tidak memilih, tapi Allah yang pilihkan. Begitu pula istri-istri lainnya. Dan Zainab, Saudah bintu Zam'ah, ini adalah wanita tua yang mana suaminya juga dahulu seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian diwafatkan dan dia menjadi janda, sehingga akhirnya dinikahkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan beberapa sahabat seperti Abu Bakar pun merasakan kepedihan yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Begitulah sahabat merasakan apa yang dirasakan oleh sahabatnya. Jangan sampai kita menjadi seorang teman, kawan, sahabat yang senang ketika orang lain sedih dan sedih ketika orang lain senang. Tapi justru sebaliknya, jadilah kawan, jadilah teman yang senang melihat orang lain senang dan sedih juga ketika melihat orang lain sedih, sebagaimana dilakukan oleh sahabat yang mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala an, yang mana Abu Bakar ingin hijrah ke Habasyah karena beliau merasa sudah himpitan hidup, susah beribadah di kota Makkah, ingin beriman dicaci maki, melihat Rasulnya sendiri dicerca, dilempar, dihinakan oleh orang dari bangsa dan kaumnya sendiri. Tetapi Abu Bakar merasakan kepedihan yang sama dan beliau ingin hijrah ke kota Habasyah. Kata beliau, aku ingin berkeliling dunia karena aku terasa ada himpitan hidup, ditinggal di kampungku sendiri. Tapi ketika pergi menuju kota Habasyah atau negara Habasyah yang sekarang adalah negara Ethiopia, maka Abu Bakar bertemu dengan Ibnu Daghinah, yang mana Ibnu Daghinah melihat bahwa seorang seperti Abu Bakar yang akhlaknya mulia, selalu menyambung silaturahmi, selalu berbuat baik, selalu menginfakkan hartanya, tidak boleh keluar dari negerinya sendiri karena diusir oleh kaumnya sendiri, tidak boleh. Akhirnya Ibnu Daghinah berusaha untuk menjadi penjamin bagi Abu Bakar Siddiq ketika berada di kota Makkah, yang pada saat itu akhirnya Abu Jahal dan kawan-kawan mempersilahkan kembali Abu Bakar untuk tinggal di kota Makkah. Kemudian selepas daripada peristiwa yang menyedihkan ini, meninggalnya paman yang tercinta dan istri Rasulullah yang tersayang, Khadijah bintu Khuwailid, maka Rasulullah memutuskan untuk hijrah ke kota Taif, kota di mana yang menjadi pusat peradaban kedua di Jazirah Arab. Taif adalah kota terdekat dari kota Makkah, jaraknya hanyalah 100 km dari kota Makkah, dan orang-orang di bangsa Arab itu memuliakan kota Makkah sebagaimana mereka memuliakan kota Taif. Sampai-sampai ketika Rasulullah mendakwahkan kota Taif, mereka mengatakan, وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. Mereka menolak dakwah Rasulullah. Mengapa Allah turunkan risalah ini kepadamu, bukan kepada orang-orang yang mulia di antara dua kota besar ini? Menurut ahli tafsir, dua kota besar yakni Makkah dan Taif, dan orang rajulaini minal, dua orang yang dimuliakan menurut bangsa Arab adalah Al-Walid ibnu Mughirah dan Urwah
ibn Mas'ud Al-Thaqafi. Dua orang inilah yang dimuliakan oleh bangsa Arab. Mereka protes, kenapa risalah ini dibebankan atau diberikan kepada seorang pemuda yang tidak jelas asal usulnya menurut mereka. Mengapa bukan kepada Al-Walid ibn Mughirah atau Urwah ibn Mas'ud Al-Thaqafi saja? Sampai mereka berkata demikian. Dan Taif mengapa menjadi salah satu pusat peradaban juga setelah kota Mekah? Karena di sana sisi perputaran ekonominya begitu cepat. Dan bangsa Mekah, orang-orang di Mekah banyak menanam aset di kota Taif. Sama layaknya seperti mungkin orang Jakarta yang punya banyak villa di puncak misalnya. Mereka punya banyak perkebunan di kota Taif ketika itu, sehingga menjadi target bagi pulangnya Rasulullah SAW atau dakwahnya Rasulullah SAW. Begitulah para dai. Ketika tidak diterima di satu audiens, maka hendaknya dia mencari audiens lain. Ketika tidak ditolak oleh audiens, ketahuilah mereka telah menolak hidayah. Kajian dibubarkan, ketahuilah mereka telah menolak hidayah. Menolak hidayah. Bagaimana mungkin hidayah dapat mereka tolak? Sesungguhnya cepat atau lambat dakwah akan tersebar. Meskipun kajian banyak dibubarkan, tapi ketahuilah yang memasukkan hidayah ke dalam hati-hati kaum muslimin adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika Rasulullah sudah menargetkan bahwa Rasulullah akan mulai berdakwah di kota Taif, maka pada saat itu beliau hanya berbekalan sedikit saja. Ada strategi dalam dakwah. Makanya ini menjadi bantahan bagi orang-orang yang mengatakan la siyasata fid din wala dina fi siyasah. Mereka mengatakan tidak ada siasat dalam agama dan tidak ada agama dalam siasat, atau tidak ada politik dalam agama dan tidak ada agama dalam politik. Salah. Rasulullah buktinya melakukan siasat. Rasulullah ketika keluar menuju kota Taif, apa yang Rasulullah lakukan? Rasulullah sama sekali tidak membawa kuda, tidak membawa unta, bahkan tidak membawa hewan keledai. Tapi Rasulullah melakukan perjalanan sepanjang 100 km hanya menggunakan kaki, jalan kaki, dan tidak ditemani oleh orang yang gagah perkasa, oleh orang yang jago perang, tidak, tapi hanya ditemani oleh anak angkatnya Zaid bin Harithah. Ketika sampai di kota Taif, maka Rasulullah mencari siapa pembesar kota Taif, yaitu anak daripada Amr bin Umair, Mas'ud, Habib, dan satu lagi anaknya. Rasulullah mendatangi mereka. Tiga-tiganya protes. Mengapa risalah dakwah ini diberikan kepada engkau? Tidak mungkin. Kemudian Rasulullah bersedih dan Rasulullah mengatakan kepada mereka, kalau engkau tidak ingin beriman, maka aku minta satu permintaan saja. Engkau cukupkan cerita bahwa aku mendatangimu, jangan sampai kau ceritakan kepada orang-orang di kota Makkah. Tapi jahatnya mereka tidak hanya mau untuk memberikan cerita-cerita itu sebuah kota Mekah, tapi mereka juga membeberkan ke orang-orang di Mekah, sekaligus mereka memanggil orang-orang bodoh, orang-orang fasik dalam kota Taif untuk menyerang dan mengusir Rasulullah SAW daripada kota Taif. Sehingga dipanggillah budak-budak, dibuatlah 2 baris sampai Rasulullah diusir daripada kota Taif. Melemparkan mereka batu kepada Rasulullah sampai kepala Rasulullah berdarah. Zaid bin Harithah berusaha untuk menghadangi batu-batu yang dilemparkan. Kayu dilemparkan kepada Rasulullah, kaki Rasulullah berdarah, kepala Rasulullah hampir saja berlumuran darah yang banyak. Inilah yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah SAW keluar dari kota Taif, atau sebelum Rasulullah keluar, Rasulullah sempat bersinggah di salah satu kebun dari kebun Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah, yaitu pembesar dari kalangan kafir Quraisy. Dua pembesar ini melihat Rasulullah merasa iba. Ada rasa iba. Bagaimana mungkin orang yang dahulunya kami muliakan selama 40 tahun, kita beri gelar dengan gelar Al-Amin, tapi ternyata dihinakan ketika dia berdakwah. Ada rasa iba sedikit. Karena kebunnya adalah kebun kurma, maka Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah menyuruh seorang budaknya yang bernama Addas, yang pada saat itu Addas beragama Nasrani. Addas menghampiri Rasulullah SAW. Kemudian Addas melihat cara Rasulullah dalam makan makanan adalah mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Addas merasa bahwa ini adalah sesuatu yang menakjubkan. Bagaimana mungkin beliau mengucapkan satu perkataan yang belum pernah didengar
oleh satu penduduk kota Taif. Menakjubkan, apa yang telah engkau katakan, wahai Muhammad? Kemudian akhirnya Rasulullah menceritakan maksud daripada perkataan tersebut, dan tanpa berfikir panjang, akhirnya Addas pun beriman. Dikatakan, ditanya kepada Addas, dari mana kotamu berasal? Dari Niwana, salah satu kota yang mana adalah kota yang dahulu menjadi audiens dakwah daripada Nabi Yunus. Rasulullah tahu, Yunus bin Matta, saudaraku, pernah berdakwah di kotamu. Dia beriman. Akhirnya Addas kemudian segera mengucapkan syahadat, dan dia mencium kening kedua tangan dan kedua kaki Rasulullah SAW. Ini sedikit menjadi pelipur lara bagi Rasulullah. Ketika para pembesar kota Makkah tidak mau beriman, pembesar kota Taif pun tidak mau beriman, bahkan mengusir Rasulullah SAW. Tapi Addas mau beriman. Seorang budak yang berasal dari Nasrani pun masuk ke dalam agama Islam. Rasulullah sebelum bertemu dengan Addas, sebelum bertemu dengan kebunnya Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menyisakan haru dan sedih yang beliau rasakan. Ilaika ashku dha'fa quwwati wa qilat hillati wa hawani bainan nas. Hanya kepada Engkau saja ya Allah aku mengadu kelemahanku. Wa qillat hilati, ketidakberadayanku. Wa hawani 'alan nas, dan kehinaanku dipandang manusia. Kalau dahulu ada tempat bersandar, ada tempat untuk menaung, tapi pada saat ini hanya Engkau saja ya Rabb. Hanya Engkau saja ya Rabb. Pada saat itu Rasulullah paham bahwa kalau kita bersandar kepada orang, orang akan hilang. Orang akan dicabut nyawanya oleh Allah. Dan ini menjadi pertanda bahwa dakwah bukan hanya bergantung kepada orang. Oh, si fulan telah mati, berarti dakwah tidak berjalan. Tidak. Dakwah ini Allah yang akan tolong menolongnya. Oh, fulan telah meninggal, kalau gitu tidak ada yang sholat berjamaah lagi. Tidak, tetap ada yang sholat berjamaah. Karena Islam tidak ditegakkan dengan satu orang atau dua orang, tapi yang menegakkan adalah Allah. Maka kita bisa bantah orang yang mengatakan bahwa Allah itu tidak perlu dibela, Tuhan itu tidak perlu dibela. Iya benar, Tuhan tidak perlu dibela, tapi kita butuh untuk membela Islam. Karena Allah sendiri yang mengatakan, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong Allah, kalianlah yang akan ditolong Allah, dan Allah akan meneguhkan langkah-langkah kalian. Artinya, dalam agama ini, agama tidak butuh kita, tapi kita yang butuh pada agama. Dakwah tidak butuh kita, tapi kita yang butuh pada dakwah. Masjid tidak butuh kita, shaf akan tetap terisi, baik kita mendatanginya atau tidak mendatanginya. Kotak amal akan tetap ada yang mengisinya, kalau kita masukkan 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 10.000, 100.000, ataupun kita tidak memasukkannya. Siapa yang mengisi? Allah pilih hamba-hamba lain. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Kalau kalian berpaling, kami akan gantikan kalian dengan hamba-hamba kami lainnya, dan mereka akan beriman, mereka akan beramal soleh, tidak seperti kalian. Begitulah Allah. Maka jangan pernah merasa dibutuhkan. Kemudian ketika Rasulullah SAW sudah berjalan pergi, ingin menuju kota kelahirannya kembali, kota Makkah, maka di tengah perjalanan, yakni di sebuah tempat bernama Qarn As-Sa'alib yang jaraknya 35 km dari kota Taif, maka pada saat itu Jibril menghampiri Rasulullah SAW. Kemudian Jibril berkata, ya Rasulullah, Allah telah mengutus malaikat penjaga gunung. Engkau berdoa, tunjuk saja mana lembah, mana gunung, akan aku timpakan kepada mereka. Tapi tidak dengan hati seorang yang mulia, dengan akhlak seorang yang mencintai hidayah, bahwa tujuan dari tersampaikannya agama, tujuan dari dakwah bukan agar orang kafir meninggal semuanya, bukan. Tujuan daripada dakwah bukan agar peperangan semuanya, bukan. Tujuan tersampaikannya dakwah, tujuan dakwah utamanya adalah bagaimana orang dapat menerima hidayah. Itu tujuan utama dakwah, bukan utama yang peperangan, bukan. Oleh karena itu jihad melalui jalur medan perangan adalah opsi terakhir, bukan opsi pertama. Salah kalau ada orang yang mengatakan bom kita semua, ISIS seperti yang dilakukan oleh ISIS. Ini Khawarij, bukan yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah sudah ditunjuk oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidakkah kami mengutusmu kecuali adalah rahmat bagi semesta alam. Bahkan Allah sudah menjamin akhlak Rasulullah, wa innaka la ala khuluqin azim, dan engkau berada di atas akhlak yang mulia. Tapi apa jawab Rasulullah
ketika mendapatkan tawaran dari malaikat penjaga gunung. Walakin arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu wa la yusyriku bihi syai'a. Tapi aku berharap ada satu golongan di antara mereka yang mau menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sekutu apapun. Kalau Rasulullah tidak berkata demikian, kalau Rasulullah pada saat itu berkata, hancurkanlah negeri tersebut, timpakanlah gunung kepada mereka, mungkin penduduk Taif tidak ada yang beriman. Tapi nyatanya 100% penduduk Taif saat ini seluruhnya adalah Muslim. Kalau saja Rasulullah minta atau menerima tawaran daripada malaikat Jibril, malaikat penjaga gunung, untuk menimpakan gunung ke kota Makkah, mungkin kita tidak bisa berhaji dan umrah sekarang. Tapi tidak, daripada hati seorang yang bersih. Rasulullah SAW menginginkan hidayah. Rasulullah menginginkan seluruh manusia agar beriman kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Dakwah tauhid itulah yang diinginkan oleh seorang dai harusnya. Dakwah tauhid adalah kebutuhan yang melebihi kebutuhan kita kepada air, kepada minum, kepada makan, kepada udara. Kita lebih butuh kepada dakwah tauhid melebihi kebutuhan kita kepada air, makan, dan udara. Kemudian Rasulullah berjalan lagi sampai di satu tempat yang berada di lembah An-Nakhlah atau Wadi Nakhlah. Rasulullah di sana berdiam diri. Berdiam diri bukan hanya untuk tidur, tapi Rasulullah salat di sana, kemudian membaca Quran. Betul lah, sebaik-baik bekal bagi orang yang terhimpit dadanya, bagi orang yang sedang mengalami kesulitan dalam hidupnya, orang yang mengalami banyak kesedihan dalam hidupnya adalah kembali kepada Quran, sebagaimana yang Rasulullah lakukan ketika mendapatkan himpitan dalam dakwahnya, maka Rasulullah kembali membaca Quran. Rasulullah baca Quran, salat di Wadi An-Nakhlah. Kemudian Rasulullah setelah itu dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, "Wa idh sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an, falamma hadaruhu qalu ansitu." Ketika itu, kalau orang-orang tidak beriman kepada engkau, maka nih ada jin yang mau mendengarkan bacaan Qur'anmu dan mau beriman kepadamu. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Mereka mendengarkan sekaligus mereka menyampaikan kepada kaumnya. Maknanya apa? Kalau kita dengar satu ayat, dua ayat, satu pesan dakwah, segera sampaikan juga kepada anak istri kita di rumah, sebagaimana dilakukan oleh jin tersebut. Dengar pesan dakwah, dengan pengajian Rasulullah, pulang-pulang langsung mendakwahkan, anzir ila qaumihim mudhirin. Begitulah yang dilakukan oleh jin. Dan ini menjadi penghibur bagi Rasulullah. Kalau orang Mekah tidak mau beriman, kalau orang Taif tidak mau beriman, ada satu golongan jin yang mau beriman kepada engkau. Dan juga yang menjadi pelipur lada bagi pada Rasulullah SAW, ternyata menurut para ulama bahwa kita nanti akan mendapatkan pahala dari berimannya jin atas mereka mendengarkan Quran yang kita baca, dakwah yang kita sampaikan, bahkan status WhatsApp yang kita share dakwah pun, kalau mereka beriman dan menerima hidayah, kita akan mendapatkan pahalanya dari sisi Allah. Dan nanti kita akan terkejut, kata para ulama, di hari kiamat ternyata banyak jin yang beriman karena Quran telah kita baca. Ternyata ada jin yang mendengar secara tidak sengaja, atau pesan dakwah. Mungkin saja pada saat ini ada jin yang hadir mendengarkan kajian pada saat ini, dan itu sangat mungkin sekali. Jin juga bisa ikut salat berjamaah, dan ini yang disepakati oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kita tidak sadar bahwa kita mendapatkan pahala dari berimannya mereka melalui wasilah kita. Jangan remehkan satu amal pun terkecil, karena ada balasan insya Allah. La tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talq. Nanti kita akan sampai kepada dakwah Rasulullah ketika kembali ke kota Madinah, kemudian peristiwa Isra dan Mi'raj yang menenangkan, yang menjadi hiburan bagi Rasulullah SAW. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadza sallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan snacknya Pak.